Halo semua, perkenalkan nama saya Delly Manzil Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Ransa Mukdam dan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afarizky Irfan Hafizan dari kelompok SLR 77. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Kusar Fayat dari STLR 77. Pada bagian empati, kita mulai dari background sejarah singkat STLR 77, didirikan oleh Murniati Wijaya dan juga Yatno Nugroho pada tahun 1982. Berawal dari sebuah usaha kecil, brand ini kini telah berkembang pesat menjadi jaringan restoran cepat saji Nusantara yang gak hanya beroperasi di berbagai kota di Indonesia, tetapi juga telah merambah ke pasar internasional. Produk unggulan STLR 77 adalah minuman STLR yang merupakan perpaduan sempurna dari buah-buahan segar pilihan seperti alpukat, nangka, dan kelapa muda yang dicampur dengan sirup manis dan juga susu kental. Kombinasi rasa dan tekstur ini menjadikan STLR sebagai minuman khas Indonesia yang digemari oleh banyak orang. Filosofi brand STLR 77 berhasil menjadi contoh sukses kuliner lokal Indonesia yang mampu mempertahankan keaslian cita rasa tradisional Indonesia sambil tetap mengikuti perkembangan dan gaya hidup modern. Brand ini juga membuktikan bahwa makanan dan minuman tradisional Indonesia dapat bersaing di pasar modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Perkembangan bisnis dari usaha kecil yang dimulai dari tahun 1982, STLR 77 telah bertransformasi menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji Nusantara terbesar. Ekspansi bisnis yang dilakukan tidak hanya terbatas dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri, memperkenalkan kuliner Indonesia kepada masyarakat internasional. kali ini saya akan membacakan current situation dari brand STLR 77. STLR 77 saat ini menghadapi tantangan signifikan yang mempertahankan posisinya di pasar kuliner Indonesia yang cukup kompetitif. Brand yang telah berdiri sejak 1982 ini mengalami penurunan daya tarik di kalangan milenial dan Gen Z yang merupakan segmen pasar paling potensial. Pergeseran preferensi konsumen muda terhadap minuman kekinian seperti boba tea, kopi susu, dan smoothie modern telah menggerus basis pelanggan setia STLR 77. Banyak konsumen yang dulunya rutin mengunjungi outlet STLR 77 kini beralih ke alternatif yang lebih trendy, instagramable, dan sesuai dengan gaya hidup digital mereka. Faktor harga juga menjadi salah satu kendala utama menarik segmen pasar milenial dibandingkan dengan kompetitor minuman kekinian yang menawarkan harga lebih terjangkau dengan porsi yang cukup besar. STLR 77 dipersepsikan memiliki harga yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan daya beli generasi muda yang cenderung lebih selektif dan mencari value for money dalam setiap pembelian. Strategi pricing yang kurang fleksibel dan minimnya paket promo khusus untuk mahasiswa atau konsumen muda membuat STLR 77 kehilangan daya saingnya di segmen pasar yang sangat price sensitif ini. Dari sisi brand image, STLR 77 menghadapi tantangan untuk tetap relevan di era digital. Brand ini cenderung dipersepsikan sebagai tempat makanan jadul atau untuk generasi yang lebih tua, bukan sebagai destinasi kuliner yang modern dan up to date. Kurangnya kehadiran aktif di platform sosial media seperti TikTok, Instagram, dan platform sosial media lainnya, serta minimnya kolaborasi dengan food influencer atau content creator membuat STLR 77 tertinggal dalam digital marketing. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, STLR 77 memiliki aset berharga berupa brand heritage yang kuat dan cita rasa otentik yang telah teruji selama lebih dari 40 tahun berdiri. Untuk bangkit kembali, brand ini perlu melakukan revitalisasi menyeluruh mulai dari inovasi menu yang lebih modern, repositioning, dan identitas visual yang lebih fresh hingga penguatan strategi digital mereka harus lebih bagus. Peluang untuk memanfaatkan tren nostalgia di kalangan milenial dan menciptakan pengalaman yang memadukan keaslian tradisional dengan sentuhan kontemporer dapat menjadi kunci kebangkitan STLR 77 di tengah persaingan industri F&B Indonesia yang semakin ketat. Selanjutnya ada bagian kompetitor. Salah satu kompetitor dari STLR 77 yaitu Solaria. Dan kenapa Solaria ini dapat disebut sebagai kompetitor? Karena keduanya bergerak di bidang restoran
cepat saji khas Indonesia dengan konsep keluarga. Keduanya menawarkan makanan rumahan yang mudah diterima dari berbagai kalangan seperti nasi goreng, mie goreng, dan aneka minuman. Target pasar keduanya sama, yaitu kelas menengah dan keluarga yang mencari makanan tercepat, terjangkau, dan nyaman di mal atau di area publik. Solaria memiliki jaringan lebih dari 300 outlet di seluruh Indonesia. Jauh lebih banyak dibandingkan Esteller 77 yang memiliki 180 outlet. Ini membuat Solaria menjadi pesaing kuat dalam perebutan lokasi strategis konsumen keluarga. Keduanya juga bersaing dalam persepsi merek sebagai restoran lokal dengan cita rasa Nusantara yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Saya akan menjelaskan tentang understanding the target audience, Esteller 77. Target utama Esteller 77 adalah pria dan wanita, usia 25 tahun sampai 40 tahun, kelas menengah ke atas, yang tinggal di kota besar di Indonesia. Mereka datang bersama keluarga atau teman, biasanya saat makan santai di mall atau food court. Mereka mencari rasa lokal yang familiar, praktis, dan suasana makan yang nyaman, sebagai fast food tradisional Indonesia untuk keluarga modern. Oke, berikut hasil interview dua narasumber, mahasiswa 18 tahun di Gading Serpong. Kunjungan ke outlet tidak sering, umumnya hanya saat bersama keluarga. Kunjungan ke outlet tidak sering, umumnya hanya saat bersama keluarga. Menu favorit yang dipesan ialah Esteller. Persepsi harga 10-40 ribu yaitu worth it. Kompetitor yang disebut yaitu Solaria. Elemen visual yang paling diingat yaitu angka 77. Penilaian logo. Satu narasumber yaitu modern dan bisa menyaingi brand modern lainnya. Satu narasumber lagi yaitu belum cukup modern dan belum kompetitif. Namun keduanya sepakat bahwa logo tetap mempresentasikan kuliner khas Indonesia. Saran desain utama: packaging dibuat lebih menarik dan bisa memiliki edisi event tertentu. Logo lebih simpel, bisa berdiri sendiri tanpa teks nama di bawahnya. Kemasan mengikuti bentuk makanan atau minuman. Ada peluang eksplorasi warna, hijau dipertahankan atau putih untuk kesan baru. Konsep desain diarahkan agar punya identitas kuat dan mudah diingat seperti brand ikonik. Saya di sini dari kelompok Esteller 77 ingin menjelaskan define problems untuk Esteller 77 ini. Pertama, the final target audience yaitu karakter fiksi yang kami buat bernama Zulfi di usia 19 tahun, domisilinya Gading Serpong, Tangerang, Indonesia. Kemudian pekerjaan ada mahasiswa dan ya itu saja. Lalu dilanjutkan dengan interestnya yaitu suka nongkrong bersama teman-temannya dan keluarga di tempat makan. Kemudian suka mengeksplor kuliner makanan di sekitaran Indonesia, khususnya lokal Indonesia seperti pisang gorengnya, otak-otaknya, lalu estelernya, khususnya itu sih. Terus ada mencari tempat makan yang value for money. Dan value di sini adalah untuk sesuatu barang atau suatu hal yang worth the money gitu. Kemudian ada tertarik pada desain, visual dan branding yang menarik. Dan yang terakhir suka aktif di media sosial dan mengikuti tren-tren kuliner, seperti mengikuti apa yang sedang trending di dessert dan beverages di Indonesia sekarang, itu matcha. Kemudian ada kedua, goals di sini ada satu, menemukan tempat makan yang autentik dengan cita rasa Indonesia. Kedua, mendapatkan pengalaman kuliner yang memorable dan Instagram worthy untuk diposting di sosmed supaya dapat engagement untuk Esteller 77 tersebut. Dan yang terakhir adalah mendukung brand lokal Indonesia yang berkualitas tentunya. Kemudian ada needs and pain points. Di sini ada pertama needs, yaitu kebutuhan Esteller 77 ini, yaitu needs-nya A, desain brand yang modern yang dan mudah dikenali. Kedua, B, logo yang simple dan ikonik tanpa harus membaca nama brand. Jadi kayak ketika kita melihat angka 77 nih, kita langsung teringat dengan Esteller 77 tanpa tulisan Esteller tuh di situ.
Kemudian ada C, packaging yang menarik secara visual dan mengikuti konteks makanan minuman. Kemudian ada D, desain khusus untuk event tertentu dan dengan tema nasionalisme. Itu sih contohnya ya. Jadi kayak misalnya packagingnya lagi 17-an nih, nanti dia packagingnya akan mengikuti style 17-an, seperti ada bendera merah putihnya lah, ada benderanya, ada orang lagi lomba misalnya secara ilustrasi misalnya. Untuk packagingnya seperti pada contoh teh botol Sauce yang tiap eventnya itu pasti ada perubahan pada packagingnya. Kemudian brand identity yang kuat, seperti brand-brand internasional seperti Nike, Adidas, Puma, itu contoh aja. Dan yang terakhir ada F, visibility yang lebih tinggi di area strategis khususnya mall ataupun kampus, dimana kayak misalnya STL77 ini sebenarnya dikarenakan warnanya yang begitu-begitu saja dan brandnya begitu-begitu saja, dia menjadi tidak begitu mencolok di mata orang-orang muda, khususnya Gen Z ya. Apalagi di mall dan di kampus tuh jarang kelihatan STL77 ini. Kemudian ada Paint-nya di sini adalah logo yang kurang modern dan belum bisa menyaingi brand kekinian seperti kopi kenangan, Starbucks, Mixu, McD, dan lain sebagainya. Kemudian ada B, visibilitas yang rendah, karena jarang sekali STL77 ini terlihat di area yang lebih terkenal gitu, di area yang banyak aktivitasnya. Kemudian ada C, packaging yang belum maksimal secara visual. Kemudian ada D, brand image yang cenderung jadul dan tidak trendy, tidak mengikuti tren atau pasarnya sekarang gitu, masih kayak mengikuti style jadul yang mana hanya akan menarik pasar segmen dari umur 40-an ke atas. Dimana kami di sini ingin membuat brand image-nya itu bisa menangkap orang-orang kalangan muda. Dan yang terakhir ada E, kurangnya di diferensiasi visual dengan kompetitor seperti Solaria. Seperti di sini Solaria masih terlihat yang style itu masih jadul dan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi mengapa Solaria rame? Karena demand-nya masih banyak di Solaria, khususnya di makanan beratnya dan makanan restorannya. Sementara STL77 ini lebih fokus ke dessertnya, dessertnya seperti STLR-nya dan SS lainnya seperti SMB-nya itu. Kemudian di sini ada prioritize findings-nya. Di sini kami pisahkan mana yang high priority, medium priority, dan low priority. Di high priority ini terdapat ada logo modernization, yaitu menurut survei lebih dari 50% orang responden menilai logonya tidak modern dan tidak mampu menyaingi kompetitor lainnya. Dan kedua ada visual identity issue. Di sini elemen yang paling diingat hanyalah 77-nya yang menunjukkan lemahnya brand recognition untuk saat ini. Dan yang terakhir ada low visibility brand. Low visibility brand ini jarang lagi terlihat di area strategis target audience. Kemudian ada medium priority. Di sini ada packaging enhancement, kebutuhan desain packaging yang lebih kontekstual dengan produknya, dan event based design, dimana peminatan desainnya itu tergantung event-event tertentu saja, seperti lagi event Natal nih misalnya. Jadi STL-nya tuh lebih ke konsep Natal, terus lagi event hari batik dan lain sebagainya. Kemudian ada low priority. Di sini ada satu saja, yaitu color preference. Di sini terdapat perbedaan pendapat soal warna, di mana kami akan mencari warna yang lebih cocok lagi pada branding STL77 ini. Kemudian ada problem statement based on findings. Di sini kami akan membuat kayak bagaimana STL77 dapat merevitalisasikan identitas visual brandnya agar lebih modern, mudah dikenali, dan mampu bersaing dengan brand kuliner kekinian di mata mahasiswa Gen Z, sambil tetap mempertahankan nilai autentisitas kuliner Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang how might we situation. Apa itu? Itu merupakan sebuah teknik memecahkan suatu masalah terhadap suatu konteks atau kondisi
seperti saat ini yang sedang kita dalami kasusnya, yaitu Stellar 77. Apa saja how might we-nya? Ada beberapa. Mari kita mulai dari accessibility dan affordability. Yang pertama ada how might we make a design that attract a younger audience. Yang kedua ada how might we make a design that looks affordable to a younger audience. Dan yang ketiga, how might we make a design that accessible to a younger audience. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu trust and familiarity. Ada dua, yaitu how might we make a design that's still trusted by older audience 30 to 50 years old. Kemudian ada how might we make a design that resonate or familiar to younger audience. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu simplicity and clarity. Itu ada dua, yaitu how might we make a packaging that is simple. Kemudian yang kedua, how might we make a design that is simple and modern but also still memorable. Kemudian kita lanjut ke emotional connection. Ada tiga, yaitu how might we make a design that still nostalgic feeling to the old logo. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu how might we make a design that feels warm and welcoming. Kemudian yang ketiga, yaitu how might we make a design that feel nationalist. Kemudian kita lanjut ke food and identity. Ada dua how might we-nya, yaitu how might we highlight Stellar as our best seller dessert. Kemudian yang kedua, yaitu how might we make a food that affordable but not cheap. Kemudian lanjut ke cultural relevance. Ada dua, yaitu how might we make a design that relevant to a younger audience but also works as brand identity. Kemudian yang kedua, yaitu how might we design that match preference to younger audience. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu practicality and versatility. Yang pertama ada how might we make a visual that easy to applicate on different condition. Kemudian yang kedua, how might we balance simplicity and functionality. Kemudian yang ketiga, how might we find a solution that adapts multiple needs without losing its practicality. Setelah semua yang how might we yang sudah kita paparkan tadi, tentu saja perlu kita gabungkan menjadi satu. Setelah semuanya kita temukan how might we-nya, kita combine menjadi satu pertanyaan inti yang bisa dibilang jadi pacuan untuk kita merubah atau mendesain ulang sebuah logonya, yang bisa dibilang dalam kasus ini yaitu Stellar 77. Dan untuk pertanyaan combine atau gabungan dari how might we yang tadi telah kita jelaskan, yaitu how might we create that a logo that's simple, trusted, and welcoming to older audience while still attract younger audience while still looking affordable but not cheap. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sketch ulang dari logo yang sudah saya buat, yaitu Stellar 77. Ada berapa? Sebenarnya ada banyak di halaman belakangnya, cuman tidak saya akan jelaskan karena tergabung dengan elemen-elemen lain yang sebenarnya tidak saya inginkan untuk saya lakukan karena beda konteks. Tapi jadi saya akan fokus kepada berapa ke halaman yang ada yang bisa saya tunjukkan saja. Ada total 4 logo yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama ada logo yang bentuknya seperti mangkok Stellar. Kemudian ada logo bentuk biasa yang
77 dengan lingkaran, namun lingkarannya saya buat lebih mungkin rounded dan seperti tetes air atau es itu saya lihatnya. Kemudian yang ketiga ada bentuk seperti botol minum, cup minum. Dan yang terakhir ada bentuk seperti Stellar 77 yang seperti biasa kita lihat, namun saya fokuskan hanya pada angka 77-nya, kemudian saya rounded. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang rounded. Alasan apa saya memilih yang rounded ini? Karena menggabungkan simple, kemudian angka 77 yang sudah ikonik. Jadi buat apa saya mengubahnya lagi? Dan saya buat rounded agar terlihat simple serta modern terhadap logo-logo sekarang yang tidak terlalu kaku. Kemudian yang kedua ada bentuk seperti cup. Niatnya saya membuat seperti ini karena seperti yang kita tahu fokusnya ada di dessert. Fokus Stellar 77 itu ada di dessert. Dan mungkin pikiran saya karena tidak mungkin dong Anda beli Stellar 77 tanpa memakai cup. Karena itu saya membuatnya seperti mengikuti bentuk cup dengan membuat sedotan serta dengan tutup cupnya di atas. Dan angka 77 yang mengikuti bentuk cup. Kemudian yang ketiga ada angka 77 dengan bentuk lingkaran. Saya buat ini karena sama seperti alasan ini, simple. Tapi juga mungkin lebih ke welcoming karena bentuk bulat lebih rata-rata lebih welcoming. Kemudian yang terakhir ada bentuk seperti mangkok. Sebenarnya ini tidak simple, cuman jadi opsi lain daripada tidak sama sekali. Itu bentuk seperti ini dibuat karena bentuk seperti ini dibuat karena ini merupakan identitas yang unik dibanding logo-logo yang lain. Tapi tetap mengutamakan identitas ikonik dari Stellar 77 itu sendiri, yaitu angka 77-nya yang mungkin saya agak dibuat paksa dengan mengikuti bentuk mangkok sebuah Stellar dengan Stellar yang sebuah simple serta sendoknya juga. Jadi sekian dari saya sketchnya seperti ini. Maaf jika ada salah. Terima kasih. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa sketsa yang saya buat untuk Stellar 77. Ini hasil proses berpikir kreatif saya. Dan ini hasil sketsa saya. Pertama di sini ada angka 77 yang di sini saya buat 7 di sini menjadi siluet untuk si mangkok dari mangkok Stellar 77 tersebut. Bukan mangkok sih, kayak gelas gitu. Di sini positifnya ya dari logo ini, positifnya simple, ada angka 77 dan menarik untuk mata-mata milenial, Gen Z maksudnya, karena masih simple bentuknya. Tapi karena terlalu simple ini, minusnya akan menjadi terlalu kaku dan susah untuk dikembangkan. Lalu kedua, saya membuat yang lebih bubbly lagi, lebih soft, lebih terbuka gitu, lebih lama. Dan ada logo type, ada teks, ada tipografinya, ada SLR-nya. Namun di sini menurut saya juga masih kurang sih, karena bakal susah diimplementasikan ke media lain, atau ketika kayak desainnya mungkin membutuhkan event tertentu, itu bakal susah. Kemudian yang ketiga di sini ada yang lebih simpel lagi. Saya hanya membuat lingkaran dan teks SLR 77 di situ ya. Positifnya itu sangat simple dan soft dan bisa diimplementasikan lagi, tapi minusnya mungkin kurang menarik gitu. Cuman dengan branding yang kuat mungkin bisa dijadikan logo yang kuat gitu. Tergantung brandingnya apakah akan kuat atau tidak. Dan mungkin ya dari lingkaran ini mungkin bisa diimplementasikan lagi seperti kayak menjadi kayak di siluetnya dibentuk seperti mangkoknya kah, atau
dibikin bergeligi atau segitiga-segitiga seperti kayak dipotong kecil-kecil seperti alpukatnya pada Esteller 77 tersebut. Dan yang terakhir yang saya baru bikin tadi, di sini lumayan simple, 77 saya buat kecil dan besar. Di sini saya di sini terkhususnya untuk ini, maaf, desain ini sangat simple karena kami ingin Esteller 77 ini bisa enak gitu di mata orang-orang Gen Z, dimana kayak mereka tuh sukanya logo yang simple tapi juga tidak terlalu simple, sehingga ada keunikannya tersendiri. Walaupun minusnya ini kayaknya masih terlalu kaku sih, menurut saya sih juga gitu. Menurut saya terlalu kaku untuk dijadikan logo ya, khususnya logo Esteller 77 yang fokusnya itu ke ramah, friendly, dan terbuka untuk semuanya, terkhususnya anak-anak muda, orang-orang tua, milenial, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini adalah logo sketsa yang sudah saya buat berdasarkan keywords yang sudah kami siapkan, yaitu simple, welcoming, trusted, attract younger audience, dan affordable. Nah, untuk logo pertama, ini tuh seperti angka 7 tapi saya buat seperti arrow begini, dan angka 7-nya ini lebih rounded ya, dan masih tetap mempertahankan lingkaran di bagian sini yang menandakan logo Esteller 77 ini hanya diperbarui saja agar memberikan kesan yang lebih welcoming, dan dibuat rounded seperti ini supaya dia tuh lebih trusted, dan dibuat lebih modern supaya nge-attract younger audience. Nah, terus di sini tuh mungkin di sini nggak kelihatan ada logo type Esteller 77-nya, dan selanjutnya logo kedua ini lebih rumit ya. Dia tuh seperti logo lingkaran, di sini berbentuk lingkaran, dan di tengahnya ini tuh ada shape berbentuk diamond atau berlian. Ini tuh mengambil kesan kalau Esteller 77 tuh dari atas gitu, angle-nya dari atas, tapi dibuat lebih simple lagi agar dia tuh bisa memberikan kesan lebih modern gitu. Dan di sini ada logo type-nya juga. Nah, selanjutnya ini ada angka 7 yang bertemu. Dia tuh sama aja lebih rounded, tapi bedanya di sini tuh dia nggak ada lingkaran, dan angka 7-nya ini saling berhadapan seperti ini. Dan ini seolah-olah membentuk sebuah arrow kalau Esteller 77-nya ini bakal lebih expand lagi, dan di sini tuh ada logo type-nya seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk sketsa dari logo Esteller 77 sendiri dimulai dari sketsa pertama saya dari sini. Tulisan dari Esteller sendiri saya buat di atas, jadi menjadi logo type-nya di atas. Logogramnya sendiri adalah 2 angka 7 yang saling menindih seperti itu. Dan juga di belakangnya ada lingkaran yang terputus seperti itu. Dan kedua ada sama seperti yang ini adalah logo 77 juga, Esteller 77. Esteller tulisannya ada di atas, dan logo 77-nya ada di sini. Di sini terlihat bahwa 77-nya ini dibuat kayak 7-nya satu, tapi di sini memiliki garis yang ganda seperti itu. Dan yang terakhir ada di sini ada 2 angka 7 dan juga sendok. Karena kan Esteller sendiri identik juga dengan sendoknya untuk memakan Esteller sendiri. Jadi saya membuat seakan-akan ini adalah tempat untuk memakan Estellernya sendiri. Seperti itu, dengan angka 77 sebagai wadahnya, dan seperti biasa ada tulisan logo type-nya Esteller di bawahnya seperti itu.